ada faktor penyebabnya. Yang Ya. pertama, burung tidak sehat. Yang kedua, pergantian musim yang drastis itu juga bisa menyebabkan burung jadi mabung tidak pada siklusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babe Hen Golo. Alhamdulillah saat ini Babe Hen kedatangan masternya burung gantangan untuk beranjangan. Beliau adalah pilotnya burung jawara beranjangan di gantangan. Ya seperti janji Babe Hen dulu, nanti akan kita undang Bang Iwan ini ke kandangnya Babe Hen. Ini kita akan hadirkan, alhamdulillah beliau hadir di kandangnya Babe Hen. Nah, kita akan bahas dan akan menyikapi dari komennya Bolo-Bolo Kicau Mania atau Branches Mania yang menyatakan bahwa kok kenapa ya burung beranjangan yang tadinya gacor kemudian macet. Nah, penyebabnya apa? Dan bagaimana cara untuk menggacorkannya kembali? Kita hadir di sini, kita datangkan di sini dan kita akan bahas. Ya, alhamdulillah masternya sudah datang, akan kita tanya-tanya sama beliau. Oke, selamat datang Bang Iwan. Ya, selamat datang. Inilah Bang Iwan, yang beliau adalah pilotnya veteran beranjangan jawara yang stabil di beberapa tahun ini, luar biasa. Gini Bang Iwan, kemarin kita dapat komenan nih dari Bolo-Bolo. Ada yang tanya gimana, kenapa kok burungnya tadinya gacor nih, terus sekarang dia macet. Nah, itu biasanya penyebabnya apa sih Bang Iwan? Jadi beranjangan itu memang karakter burung yang bisa dibilang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena dia punya karakter beda dengan burung yang lain, atau bisa dibilang burung dahan. Karena jenis beranjangan itu dia hidup di tanah. Iya. Jadi perlakuannya pun berbeda dengan burung yang hidup di dahan. Kembali ke topik awal tadi dari pertanyaan, kenapa burung saya tadinya ini gacor nih, hari ini gacor kok tiba-tiba macet, dia kenapa? Sebetulnya permasalahan itu yang lebih tahu harusnya si pemilik burung. Karena seperti yang tempo hari saya pernah bilang, burung itu kalau dalam kondisi sehat, fit, kemudian birahi dia sudah keluar, tidak ada alasan untuk burung itu untuk tidak gacor atau tidak bunyi. Karena burung beranjangan berbunyi itu menandakan bahwasanya dia sehat, kemudian birahi, dia berkicau itu untuk memanggil lawan jenisnya untuk berkembang biak, atau memberitahu kepada komunitas lainnya bahwasanya ini teritorialku, wilayahku. Jangan sampai ada burung lain yang bisa menguasai masuk ke wilayahnya dia gitu loh. Nah, jadi kembali ke tadi, kenapa yang tadinya gacor tiba-tiba macet? Macet ini ada dua hal, Bolo. Biasanya dari yang tadinya gacor kemudian jadi ngeriwi. Ngeriwi itu berbunyi halus lembut, tidak seperti biasanya keras, ngotot gitu loh. Atau langsung macet sama sekali. Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama biasanya berarti ada masalah dengan burung itu. Artinya entah itu bermasalah di fisiknya, apakah dia ada sakit di dalamnya, itu dari Bolo-Bolo bisa melihat dari bulu biasanya. Kalau dia mengembang, itu menandakan burung itu dia tidak dalam kondisi fit. Satu itu. Yang kedua, jiwanya yang terganggu. Misalkan ketika dia sedang berbunyi, tiba-tiba ada hama atau predator atau apapun itulah yang membuat dia jadi kaget. Nah, itu berarti kan jiwanya, dia merasa ada ancaman yang mengganggu dia, otomatis jiwanya terganggu, dia jadi nggak berani bunyi. Jadi nunggu beberapa saat atau beberapa hari untuk memulihkan jiwanya kembali, baru dia bisa gacor lagi. Yang ketiga, bisa jadi juga itu sebagai tanda bahwasanya burung akan mendekati ganti bulu atau mabung. Istilah dalam dunia burung itu mabung, berganti bulu. Memang ada masanya. Normalnya untuk semua jenis burung itu ada masa dalam 1 tahun itu 1 kali mabung, bodol, berganti bulu.
Tapi ada juga yang lebih dari 1 kali, itu berarti ada faktor penyebabnya. Yang pertama, burung tidak sehat. Yang kedua, pergantian musim yang drastis itu juga bisa menyebabkan burung jadi mabung tidak pada siklusnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu, jadi bagi bolo-bolo tadi yang mendapati burungnya tadinya gacor tiba-tiba bodol, tiba-tiba macet itu tadi, coba diamati lagi lebih cerdik. Adakah perilaku burung itu yang berubah? Misalkan yang tadinya dia santai, biasanya mancing di batu, kemudian bunyi-bunyi, tiba-tiba dia jarang naik ke atas batu, kayak ketakutan, dia dekem di bawah, atau jarang naik ke batu, dia mojok di bawah, itu menandakan bahwasannya dia pernah terancam. Kita mungkin nggak tahu, kita nggak perhatikan, tiba-tiba ada kayak sejenis predator, entah itu kucing atau ada burung elang lewat, itu juga bisa menyebabkan burung jiwanya terganggu, kemudian dia jadi macet. Seperti itu. Terlihat sakit itu kayak gimana sih? Maksudnya apakah tadi ciri-cirinya bulunya mengembang? Nah, penyebabnya kalau misalnya dia sakit itu faktor-faktor lain yang menyebabkan dia bulunya mengembang selain misalnya ataukah ganti pakan atau misalnya ganti ekstra puding, apakah itu juga bisa menjadi penyebab si burung itu kemudian jadi macet juga, Bang Iwan? Banyak hal yang bisa menyebabkan burung itu kondisinya jadi tidak fit atau sakit. Salah satu contoh dari kebersihan, misalkan kadang-kadang kita sepelekan nih, tempat minum kita nggak sadar karena tempat minum beranjak itu kebanyakan taruhnya di bawah ya. Kemudian dia banyak bergerak, kemudian dia buang kotoran masuk ke tempat minum. Kita tidak sadar itu. Kemudian dia minum lambat laun, itu akan menyebabkan otomatis pasti ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu menyebabkan burung sakit pasti itu. Yang kedua, bisa jadi ada serangga-serangga tertentu yang memang itu jadi bisa dibilang hama untuk burung. Bukan hama ya, lebih tepatnya itu berbahaya untuk burung. Contohnya ada semacam kupu-kupu kecil warnanya putih. Nah, itu perlu hati-hati itu Bolo. Kupu-kupu putih warnanya kecil. Kalau serangga itu kan burung beranjangan walaupun dia pemakan biji, tapi dia ngejar tuh kalau serangga. Kalau itu kemakan sama burung, otomatis pasti berimbas. Karena saya pernah mengalami itu bukan hanya sakit, dalam hitungan hari dia langsung bisa sampai mati. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin banyak juga hewan-hewan yang lain. Makanya alternatifnya, apabila malam hari kemudian dia dekat lampu, diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin burung dalam keadaan dikerakap atau dikerodong. Tujuannya selain untuk menghangatkan dia juga, suhu tubuhnya jadi normal. Yang kedua, menghindari ada serangga-serangga. Kalau serangga itu kan biasanya deket lampu tuh, sering deket lampu. Kita tidak tahu itu serangga itu berbahaya atau tidak untuk burung, tapi banyak serangga yang membahayakan untuk burung. Nah, seperti itu.